Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah dan semua orang yang bergabung dalam ibadah GPD Al-Ajaib melalui tayangan live streaming di Facebook? Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kita masih tetap dalam keadaan baik, terkendali semuanya, walaupun dengan situasi dan kondisi yang masih belum berubah, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita, Tuhan yang menjadi Tuhan atas rumah tangga kita, Tuhan yang menjadi Tuhan atas bisnis dan apa yang kita lakukan, semuanya boleh tetap mengendalikan setiap hidup kita. Puji Tuhan. Bersama-sama kita akan dengarkan firman Allah. Setelah kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, biarlah kita berharap setiap pujian dan penyembahan kita boleh menyenangkan Tuhan, membuat nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama, kita akan membaca 2 ayat awal, yaitu ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang semua orang mengatakan bahwa ini kondisi yang menyulitkan banyak orang, membuat susah banyak orang, walaupun saya percaya tidak sedikit juga yang bisa mensyukuri atau bersyukur buat semua keadaan. Tetapi mau tidak mau, kita memang harus mengalami hal ini. Kalau kita berbicara tentang firman Allah bahwa menjelang kedatangan Tuhan, Rasul Paulus sampaikan hari demi hari akan menjadi hari yang sukar, hari yang sulit. Bukan menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih sulit. Dan dalam situasi dan kondisi seperti ini, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sukar, sulit untuk menemukan yang namanya sukacita, kebahagiaan, damai. Semua serba mengkhawatirkan. Orang takut sakit. Saat orang bertemu dengan orang yang lain, seringkali memiliki kecurigaan, batuk sedikit, bersin sedikit, yang dulu mungkin itu adalah hal biasa. Orang curiga, oh ini kena coronya, kena penyakit yang mewabah. Bahasanya adalah pandemi secara global. Khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa sulit untuk menemukan yang namanya kebahagiaan, sulit untuk menemukan yang namanya sukacita. Dan kalau hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, dan saat kita membaca ayat ini, mungkin muncul pertanyaan, apakah benar kebahagiaan, sukacita itu masih ada di dunia? Firman Allah akan mengatakan hal itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan seterusnya. 2 ayat ini menjadi satu nasihat firman Allah bagi anak-anak Tuhan, bahwa kebahagiaan, sukacita itu harus dimiliki. Semua orang pasti berharap hidup dengan bahagia, rumah tangga, pekerjaan,
yang muda, yang tua, pasti pengen mengalami yang namanya kebahagiaan. Nasihat daripada firman Allah bagi setiap anak-anak Tuhan, supaya apa? Langsung saja bahwa supaya setiap anak-anak Tuhan memiliki satu identitas Kristen yang benar, yang betul. Berkaitan dengan apa? Berkaitan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas daripada yang namanya firman Allah, firman Tuhan. Bahkan ada orang yang katakan firman itu menjadi nafas bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Itu berarti kalau orang itu tidak memiliki firman Tuhan dalam hidupnya, itu berarti bahwa orang itu tidak bernafas. Kalau orang tidak bernafas, itu berarti mati. Dan firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan akan membawa orang hidup dalam kebahagiaan. Firman Tuhan akan membawa orang untuk menikmati yang namanya sukacita. Kalau kita mau lebih mengerti lagi bahwa firman Tuhan akan membawa orang untuk bisa hidup dalam damai sejahtera dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan di ayat yang pertama bahwa harus ada syarat dan ketentuan berlaku supaya orang dibawa oleh firman Tuhan menerima satu kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Ada banyak orang menganggap kalau dia sudah memiliki sesuatu secara jasmani yang dia anggap itu adalah sesuatu yang lebih daripada orang lain, dia menganggap itu letak kebahagiaan. Tetapi itu lebih kepada yang namanya imbas. Imbas dari apa? Imbas dari kalau orang memiliki sesuatu. Nah, pagi hari ini saya berbicara tentang kehidupan kekristenan. Firman Allah mengatakan, firman Tuhan, Taurat Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah, itu yang akan bisa membawa orang hidup dalam kebahagiaan. Nah, saya dari firman Allah untuk anak Tuhan, supaya anak Tuhan menjadikan firman Allah itu menjadi gaya hidupnya, menjadi sesuatu yang disukai. Kalau saya baca dalam terjemahan yang lain di ayat yang kedua ini, Taurat Tuhan itu bukan cuma sekedar disukai, disayang, dicinta seperti seseorang menyayangi, mencintai orang yang lain. Mungkin istri mencintai, menyayangi suami, sebaliknya yang masih dalam tahap pacaran, yang masih dalam tahap mencari opo? Mencari jodoh. Jadi kalau ini ada anak-anak muda yang sedang mencari jodoh, jangan lupa kalau ketemu dikembalikan. Ya, dikembalikan kepada yang punya. Kepada yang punya siapa? Ya, kalau yang namanya mencari itu berarti dia belum memiliki, tapi kalau dia percaya bahwa itu adalah kepunyaannya, ya dinikmati aja lah. Dengan satu hubungan yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Mencintai, menyayangi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bukan berarti terjemahan yang lain salah, tidak. Tapi saya membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini, kita akan mendapatkan satu pengertian yang lain. Mendapatkan satu pengertian yang lain. Firman Allah yang hidup menerjemahkan seperti ini di ayat yang kedua. Melainkan yang bersuka, saya ulangi, melainkan yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah.
melainkan yang bersukacita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Cinta, suka, menyayangi firman Tuhan itu menjadi satu keharusan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukti bahwa kita berbakti kepada Allah, mencintai, menyayangi firman Tuhan. Tetapi bukan cuma cukup sekedar mencintai dan menyayangi firman Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Sekali lagi terjemahan firman Allah yang hidup menganjurkan kita bukan cuma sekedar mencintai dan menyayangi, tetapi mengerjakan, melakukan. Hidup kekristenan bukan cuma sekedar hidup dalam teori, tetapi hidup kekristenan adalah orang yang hidup di dalam praktek, menjalankan firman Allah, menjalankan Taurat Tuhan, menjalankan kehendak Allah. Ini berarti bahwa firman Allah bukan cuma untuk dibaca, bukan cuma untuk sekedar berhenti dalam perenungan kita, tetapi firman Allah harus dipraktekkan, dilakukan. Karena firman Allah adalah kehendak Allah, keinginan Allah untuk setiap umatnya melakukan apa yang dia mau, melakukan apa yang dia kehendaki. Dan pagi hari ini, kalau tadi saya di awal saya katakan bahwa orang mencari yang namanya kebahagiaan. Akhir-akhir ini, bahkan sampai dengan Tuhan datang, siapa sih yang tidak mau hidup dalam kebahagiaan, sukacita, berjalan dalam keadaan yang nyaman, enak. Kemarin saya tulis di status history WA saya katakan seperti ini bahwa suasana yang nyaman terkadang tidak kita dapati di saat kita dalam keadaan aman. Tetapi rasa nyaman dalam kehidupan ini terkadang bisa kita dapati di saat kita ada dalam keadaan terancam. Atau rasa nyaman itu akan lebih berarti kalau kita sedang dalam keadaan terancam. Kalau dalam keadaan aman, kalau aman pasti nyaman. Tetapi rasa nyaman itu akan lebih berarti, lebih ngeh kalau kita dalam keadaan terancam. Saya akan lebih fokus pagi hari ini tentang bagian yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat yang kedua, saya mengambil beberapa kata dikatakan seperti ini. Yang kesukaannya adalah firman Allah. Atau bisa kita artikan bahwa saat kita suka dengan firman Allah, kita akan mengerjakan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Kita akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan sukacita, dengan rasa senang. Yang perlu kita pahami dalam setiap kehidupan kita, Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan menawarkan, kalau kamu mau melakukan kehendakku, kamu akan menerima ini loh. Tetapi kalau kamu tidak mau melakukan kehendakku, kamu juga akan terima akibatnya. Kamu juga akan terima akibatnya. Saya tadi bagikan renungan firman Allah melalui WA. Yang intinya adalah bahwa kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan firman Allah itu adalah firman Allah yang kita sukai sebagian. Tetapi firman Allah itu adalah satu kesatuan. Yang kalau kita mau mengerjakan, kerjakan semuanya. Firman Allah itu menggambarkan cinta Allah, kebaikan Tuhan, rasa sayang Allah, anugerah Allah, dan pengorbanan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan juga memberitakan bagaimana murka Allah,
bagaimana teguran Allah, bagaimana Amsal katakan didikan Allah, dan bagaimana Allah menghukum orang-orang yang memberontak kepadanya. Tetapi juga firman Allah menjelaskan bagaimana Allah menyayangi orang-orang yang taat dan setia. Jadi kalau mau melakukan firman Tuhan, mencintai dan menyayangi firman Allah, kerjakan firman Allah. Bukan cuma sekedar firman Allah yang menjadi selera kita, enggak. Kalau mengerjakan firman Allah cuma dengan rasa selera, pasti dia akan mengerjakan firman Allah yang sebagian dan melalaikan firman Allah yang lainnya. Lepas daripada itu semuanya, firman Tuhan mengajurkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyukai, menyayangi Taurat Tuhan. Dan bukan cuma menyayangi, mencintai dan merenungkan, tetapi melakukan. Karena Taurat Allah itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Melakukan firman Allah bukan karena terpaksa. Melakukan firman Tuhan bukan karena ada motivasi yang tidak benar. Aku melakukan firman Tuhan karena aku pengen ini. Aku melakukan firman Allah karena aku pengen ini. Tidak. Tapi melakukan itu karena rasa sayang, rasa cinta kepada firman Tuhan. Ada seseorang yang berbicara seperti ini. Karena rasa sayangnya dengan firman Tuhan, dia menganggap bahwa Alkitab ini harus dijaga, dipelihara, dijaga kebersihannya, dijaga supaya tidak kotor. Suatu kali dalam 1 minggu Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Lepas daripada hari Minggu, Alkitab hanya ditaruh di dalam lemari. Karena rasa sayang dan rasa cintanya, ditaruh di dalam lemari. Dia hanya pegang, dia hanya pakai, dia hanya baca 1 minggu sekali. Itu pun toh kalau ada kesempatan dia beribadah kepada Tuhan. Lepas daripada itu semuanya disimpan. Bukan itu mencintai firman Tuhan, itu mencintai Alkitab. Tapi mencintai dan menyayangi firman Tuhan, dia akan merasa sukarela untuk mengerjakan semua kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Allah itu adalah keinginan kehendak Tuhan untuk umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya bisa hidup di dalam firman Allah. Mengapa kita harus menjadikan firman Allah kesukaan kita? Mengapa kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita? Mengapa kita harus menjadikan firman Allah sebagai pedoman langkah hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan? 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kesudahan zaman. Apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada salah satu anak didiknya, yaitu Timotius, supaya apa dalam hidupnya menjelang akhir zaman? Firman Tuhan katakan seperti ini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi awal saya katakan, sulit untuk beribadah, sulit untuk bekerja, sukar, ada keterbatasan. PSBB, pembatasan apa? Sosial berskala besar. Mau masuk ke satu kota, diperiksa identitas. Kalau dia katakan dia bekerja, harus diperiksa. Orang tidak bisa bekerja seperti dulu bebas. Orang tidak bisa bersalaman kalau ketemu dengan sahabat seperti dulu, cipika-cipiki. Tidak. Semua orang mengalami kesukaran hari-hari ini. Dan firman Tuhan katakan menjelang hari akhir akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar ini memiliki efek. Seperti kalau orang minum obat. Kalau bahasanya itu nguntil pal, nguntal pil. Efek, ada efek ngantuk. Kalau orang alergi dengan obat bisa bidulen, bisa gatelan dan lain sebagainya.
Jadi minum obat untuk sembuh pun ada efeknya. Ada efek ngantuk. Kalau dia alergi obat, bisa berakibat hal yang buruk dan lain sebagainya. Masa yang sukar ini membawa dampak. Dan apa dampaknya? Di ayat yang kedua dikatakan manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Berhenti di situ. Saya hanya ambil dampak dari kesukaran, kesulitan menjelang kedatangan Tuhan ini satu, yaitu mencintai dirinya sendiri. Dan tadi saya katakan, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Kenapa kita harus menyayangi firman Tuhan? Karena di masa-masa yang akan datang akan muncul kesukaran-kesukaran yang mungkin melebihi hari-hari ini. Kalau kita tidak mencintai firman Allah dalam kehidupan kita, bahasa rohaninya adalah memeteraikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang Kristen, walaupun tidak semua, yang paling populer dalam Alkitab itu Mazmur 23 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ditulis, dipahat, mungkin pakai tinta emas, ditaruh di ruang tamu, ditaruh di pintu, di atas pintu, supaya orang melihat, supaya orang masuk, dan dia berharap bahwa Tuhan menjadi gembala atas hidupnya. Dan mungkin itu hanya sekedar tulisan yang dicentel, tulisan yang dipahat, tulisan yang dipamerkan kepada orang. Tetapi dalam kesehari-hariannya, dalam gaya hidupnya, dia tidak menjadikan Allah sebagai gembala atas hidupnya. Dia cuma sekedar mencintai tulisan dari firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Tetapi dalam praktek hidupnya, jauh dari harapan bahwa dia mencintai firman Allah. Dia hanya menjadikan dirinya sebagai gembala atas hidupnya. Dia hanya menjadikan apa yang dia punyai menjadi gembala atas hidupnya. Bukan Tuhan. Lebih mencintai dirinya. Semua diukur dengan hal jasmani. Kalau ingin senang, ingin merasakan hidup nyaman, harus punya materi yang bisa memenuhi segala kebutuhan hidup tanpa kekurangan. Materi perlu, uang perlu, siapa yang tidak perlu uang? Ya, perlu, semua perlu untuk memenuhi segala kebutuhan. Beli makan, beli sayur, beli beras, untuk naik motor aja beli BBM dan lain sebagainya, butuh uang. Tetapi menganggap bahwa itu menjadi gembala dan dewa atas hidupnya. Lebih mencintai dirinya sendiri. Dan ini akan terjadi di masa-masa yang sukar. Faktor keadaan, faktor situasi yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius bahwa di akhir zaman akan muncul kesukaran, dan kesukaran itu akan berdampak kepada orang-orang yang tidak berhati-hati, yang tidak menjadikan firman Allah sebagai gaya hidupnya. Dia akan lebih mencintai dirinya sendiri daripada kehendak Tuhan, daripada mau Tuhan. Dan orang-orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang-orang yang dia suka dia kerjakan, yang dia tidak suka dia tidak mau kerjakan. Yang terkadang yang dia tidak suka itu adalah kehendak Allah, yang disukai oleh Allah untuk kita kerjakan. Karena dia tidak suka, dia tidak mau kerjakan. Ada satu kata-kata bijak yang dikatakan seperti ini: cintai dan sayangi aktivitasmu, pekerjaanmu. Supaya apa? Supaya engkau mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dan hasilnya akan baik. Orang yang mencintai diri sendiri, apa yang dia suka, dia kerjakan. Apa yang dia mau, dia lakukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, mau tidak mau saat kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dalam kehidupan kita,
sebagai gembala, seperti yang Daud sampaikan bahwa Tuhan adalah gembala atas dirinya. Mau tidak mau harus menjadikan firman Allah yang adalah kehendak Tuhan, Taurat Allah, sebagai keinginan Tuhan, mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita, harus kita kerjakan. Amin. Di satu keharusan. Menyayangi, mencintai firman Allah. Mengerjakan, melakukan kehendak Tuhan. Mari belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak usah mengejar dulu yang namanya kebahagiaan. Kita tidak usah mengejar dulu yang namanya sukacita. Bukan berarti itu tidak penting, itu tidak perlu bagi kita. Sekali lagi bahwa saat kita hidup setia, taat, dan melakukan kehendak Tuhan, itu berarti secara tidak langsung kita dorong Allah untuk melakukan kehendaknya bagi kita. Apa itu? Memberkati kita, memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita, merangkai air mata kita menjadi permata. Itu adalah tugas Tuhan saat kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan, mencintai, menghargai, menyayangi, dan itu akan mendorong kita untuk kita melakukan firman Allah, melakukan kehendak Tuhan, bukan mau kita, bukan keinginan kita. Dan faktor yang paling bisa membawa orang mencintai diri sendiri adalah faktor keadaan yang tidak mendukung dia untuk melakukan firman Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan renungan firman Allah juga melalui rekaman WA. Dan saya mengambil contoh Petrus, Yohanes dan Yakobus saat diajak oleh Yesus naik ke gunung supaya 3 orang ini dan khususnya Petrus melihat Yesus dimuliakan sebelum Yesus mati disalib. Yesus dimuliakan dulu di atas gunung. Petrus melihat saat Yesus dimuliakan ada 2 tokoh perjanjian lama yang sangat besar dan terkenal namanya. Bukan dengan apa yang dia lakukan, tapi saat Tuhan pakai 2 orang ini. Satu Elia, satu Musa. Bagaimana Musa dipimpin oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat pekerjaan dan karya Allah yang luar biasa. Bagaimana Elia, dia mendapatkan satu kehormatan dari Allah. Langsung dia dijemput oleh kereta api, bukan kereta api ya. Kereta yang berapi, kereta kuda. Dalam wujud api, dibawa naik. Tidak tahu ke tingkat langit yang paling tinggi atau yang paling berat. Tapi dibawa untuk menghadap Allah. Terima kemuliaan Allah. Petrus melihat. Dan dalam pelayanan-pelayanan 2 orang ini, baik Musa ataupun Elia, bukan hidup dalam pelayanan yang nyaman, bukan hidup dalam pelayanan yang gampang. Bagaimana Musa menghadapi tekanan daripada bangsa yang dicintai oleh Allah. Ditekan, kadangkala harus dilokne. Dia harus putar-putar di padang gurun. Tapi di saat-saat masa yang sukar, baik Musa maupun Elia, Allah bekerja memberikan mukjizat dalam hidup mereka. Dan Petrus pun seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat saudara mengalami yang namanya masa-masa yang sukar, berhati-hati di situ. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan lebih mencintai diri kita sendiri. Dan kita mengabaikan kehendak Tuhan. Kita lebih mencintai diri kita sendiri. Kita mengerjakan apa yang kita mau. Mengerjakan apa yang kita sukai. Mengerjakan apa yang menurut selera kita. Dan mengabaikan kehendak Tuhan. Dan mengabaikan kemauan Tuhan. Dan mengesampingkan peraturan Allah. Karena masa-masa yang sukar. Karena situasi dan kondisi.
Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung kita, keadaan tidak mendukung kita, tapi saat kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan rasa sayang, rasa cinta, itu akan mendorong Allah untuk bekerja bagi hidup saudara dan saya. Amin. Jadi mari cintai firman Allah. Jadikan kehendak Tuhan itu sebagai gaya hidup kita. Lifestyle bahasa kerennya. Dari masa ke masa lifestyle gaya hidup orang itu berganti-ganti. Dari dulu tahun 80 terkenal dengan celana curut bre. Celana yang komber di bawah, sempit di atas. Komprang. Celana kelomprang. Berkembang dengan berkembangnya tahun. Kalau dulu suka sekali dengan potongan rambut yang tipis di samping, gondrong di bawah. Itu terkenal dengan yang namanya gondrong dangdut. Terus berkembang. Terus ada penyanyi yang menampilkan gaya rambut yang berbeda. Cakar muka sendiri, jadi menutupi muka ini, saudara. Berkembang, yang dulu celana komprang ditinggalkan. Berkembang. Perkembangan zaman terus berkembang. Tetapi juga tidak menutup bahwa perkembangan keadaan juga berkembang. Ada banyak potensi keadaan, situasi, dan kondisi membawa kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak menjadikan firman Allah gaya hidup kita akan terbawa dengan satu perkembangan yang buruk, satu perkembangan yang negatif. Sekarang berkembang, semua serba cepat. Media sosial bisa membawa orang untuk hidup baik, tetapi media sosial juga bisa membawa orang untuk hidup tidak benar. Orang bisa cari duit di media sosial dengan cara online, dagang di situ, tapi juga bisa. Beberapa hari ini lagi viral, ada orang yang akhirnya ditangkap oleh polisi karena melakukan sesuatu yang tidak benar, terdorong supaya dia terkenal, memiliki subscribe. Benar ya kata saya? Ya itulah pokoknya subscribe itu, saudara ya. Memiliki jempol banyak, jempol 4 kurang, pengen punya jempol lagi, pinjem jempolnya orang lain. Dengan cara yang negatif, akhirnya ditangkap oleh polisi. Minta maaf, tapi itu bohong. Aneh-aneh dunia. Loh, kalau kita tidak berhati-hati dalam kehidupan kekristenan kita, dan kalau kita tidak menjadikan sekali lagi firman Allah sebagai gaya hidup kita akan terbawa oleh arus. Masa yang sukar akan membawa orang lebih mencintai dirinya sendiri. Dan sekali lagi meninggalkan kehendak Tuhan. Bagian yang terakhir, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Apa yang Rasul Paulus sampaikan tentang Injil, tentang Taurat Tuhan, tentang firman Allah. Kita melihat dan kita mencermati kehidupan daripada Rasul Paulus. Saat dia menjadi rasul, bukan seperti rasul-rasul yang lain dalam panggilan Tuhan. Bukan berarti rasul yang lain mengalami panggilan. Kita melihat bagaimana beberapa orang murid-murid Yesus dipanggil saat bekerja, baik menjadi pemungut cukai, baik juga menjadi nelayan dan lain sebagainya. Tapi Paulus, yang sebelum namanya Paulus adalah Saulus, menjadi orang yang sangat membenci kekristenan. Tepat saat dia dipanggil oleh Allah, apa yang dia katakan? Dia katakan dengan tegas di ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Dalam hal apa? Dalam hal Injil. Dia memiliki satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena dia mengakui dan dia menyatakan bahwa karena Injil,
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, di dalam Injil, di dalam firman Allah, di dalam Taurat Tuhan, itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin. Kata memimpin ini berarti membawa iman kepada iman yang lebih baik lagi. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Supaya tertulis, ya seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan kita. Biarlah kita memiliki keyakinan bahwa firman Allah, kita yakin dengan firman Allah. Bukan cuma sekedar yakin, tapi Rasul Paulus menekankan memiliki satu keyakinan yang kokoh. Kata kokoh ini berarti bahwa tidak mudah digoyahkan, kuat menancap di dalam iman yang benar. Bagaimana kehidupan kita semuanya di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah? Apakah kita memiliki satu keyakinan yang kuat akan firman Allah? Atau sekali lagi saya sampaikan, atau kita hanya mengerjakan firman Allah yang kita anggap itu baik, tapi mengesampingkan firman Allah yang lain, yang itu adalah kehendak Allah. Atau kita benar-benar menjadi orang seperti Rasul Paulus, yakin akan firman Allah, menjadi kekuatan atas hidup kita. Dan firman Allah itu, Taurat Tuhan itu, memimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Mari, ada banyak hal yang berkembang di akhir-akhir ini. Berhati-hati dengan rasa cinta dan rasa sayang kita kepada diri kita. Apakah itu ada sesuatu yang tidak benar? Mencintai diri itu dalam arti gini. Lebih mencintai diri kita, sekali lagi, tetapi mengesampingkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Yang padahal kita percaya kepada Tuhan. Kita punya label dan stempel orang Kristen anak Tuhan. Dan stempel itu tidak kita dapat dengan cara yang mudah. Tapi firman Tuhan katakan kita dimeteraikan sebagai umat Tuhan. Umat Allah, umat kesayangan Allah. Dengan meterai darah Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mau tidak mau, kita harus menjadikan firman Allah, kehendak Tuhan, itu sebagai gaya hidup kita. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, berkat Allah itu akan datang dengan otomatis kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan saya mau katakan, saya katakan saudara bahwa ini bukan menjadi perkara yang mudah. Melakukan untuk apa yang kita tidak sukai, tapi itu disukai oleh Allah. Bukan perkara yang mudah. Tapi kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, dan kita betul-betul menjadikan Tuhan gembala atas hidup kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang ingin kita alami. Tuhan mengerti, lebih paham apa yang harus kita kerjakan, apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, Tuhan punya rancangan yang indah. Untuk mencapai rancangan yang indah, kerjakan firman Allah atas hidup kita. Cintai firman, sukai firman Allah, baca, renungkan firman Tuhan katakan. Bukan cuma 1-2 jam firman Tuhan katakan, renungkan itu siang dan malam. Tapi yang terlebih penting adalah lakukan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan biarlah firman Allah pagi hari ini memberkati kita. Firman Allah ini mengingatkan kita. Untuk apa? Bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan apa mau kita. Bukan apa keinginan kita, bukan apa suka kita. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, jadikan firman Allah sebagai gaya hidup kita. Jadikan firman Allah sebagai identitas kekristenan kita. Yakin dan percayalah, saat kita melakukan firman Allah,
kita akan mendorong Allah untuk melakukan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Seperti rusa yang haus,